Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Fani Amalia sebagai pengisi suara. Adapun anggota kelompok saya adalah Hania Windy Roma Febrianti, Marco Doristimo, Nur Akbar Effendi, Rian Pasar Ramadan, dan yang terakhir adalah Tiana Ilva Maulana. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang topik yang sangat menarik, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan senjata. Selanjutnya kita beralih ke sesi penjelasan materi yang akan dilampirkan beserta fotonya. Yang pertama yaitu ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Rakyat Medan merespons pada 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap Sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nika mengajukan gencatan senjata kepada pihak Republik. Yang kedua yaitu ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Andromi dan Letkol Ansarwini. Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman juga ikut terlibat dalam Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu dan Nika yang terdesak pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai berakhirnya Pertempuran Ambarawa. Yang ketiga ada Pertempuran Surabaya. Pertempuran Arek-Arek Surabaya dengan pihak Sekutu bersama Nika diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya tanggal 19 September 1945. Selain peristiwa perobekan bendera, kedatangan pasukan Sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS. Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat 10 November 1945 pukul 6 WIB. Namun, para pemuda Surabaya tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Lalu yang keempat ada peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang terjadi di Telling, Manado 14 Februari 1946. Pertempuran ini melibatkan himpunan rakyat di Sulawesi Utara, meliputi pasukan NIL atau Tentara Hindia Belanda dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat. Bentuk perlawanan mereka ditunjukkan dengan cara merobek bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, biru menjadi merah putih. Yang kelima yaitu ada Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu dan Nika mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Moh Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang mesiu milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya yang keenam ada Pertempuran Margarana. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung desa Marga tempat I Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada 29 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan. Lalu yang terakhir ada Pertempuran Rakyat di Makassar. Pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 4 Februari 1942, pertempuran ini juga sering disebut sebagai Perang Selat Madura, Perang Selat Lombok Utara, dan Pertempuran Laut Flores.
Perang Makassar 1666 sampai 1669 menjadi peristiwa penting bagi kerajaan-kerajaan di timur Nusantara. Perang yang terbilang singkat namun mengakibatkan kerugian sangat besar, jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sekian penjelasan materi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.